Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bisnis peer-to-peer lending yang masih dibayangi oleh pembiayaan yang juga masih serat begitu ya dari konsumennya. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, risiko kredit macet masih membayangi industri fintech peer-to-peer lending hingga saat ini. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan meminta kepada perusahaan fintech lending untuk memperbaiki kemampuan penyaluran dana mereka. Industri fintech peer-to-peer lending masih belum lepas dari risiko kredit macet sampai dengan kuartal 1 2023. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2023, TWP 90 yang menjadi indikator kredit macet di fintech lending meningkat secara tahunan maupun bulanan menjadi 2,81%. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu berada di level 2,32% dan Februari 2023 di level 2,69%. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiono dalam keterangannya menyebutkan, faktor yang membuat perusahaan fintech lending dibayang-bayangi kredit macet dipengaruhi oleh kemampuan platform memfasilitasi penyaluran dana. Hal itu dinilai dapat mempengaruhi outstanding pendanaan dan besarannya pendanaan yang masuk dalam periode macet. Ogi menambahkan, kredit macet yang tinggi di industri fintech lending juga dipengaruhi oleh kualitas kredit scoring kepada calon penerima pinjaman. Sebaliknya, proses collection pinjaman yang sedang berjalan juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi. OJK pun menilai tingginya kredit macet pada pinjaman online juga dipengaruhi oleh banyaknya kerjasama dengan ekosistem, misalnya penyediaan fasilitas asuransi kredit. Dan untuk bisa menekan angka kredit macet pada fintech lending, OJK meminta perusahaan yang punya TWP 90 di atas 5% untuk mengajukan rencana aksi guna melakukan perbaikan pendanaan macet. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pinjaman macet hantui bisnis peer-to-peer lending, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kus Yaryansa. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Ya, halo, selamat pagi Pak Kus. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat, sehat selalu, sukses selalu. Baik, Pak Kus, terima kasih. Tadi sudah disampaikan begitu di pengantar bahwa industri peer-to-peer lending begitu ya, memang masih dihantui oleh pinjaman macet begitu. Benar atau tidak? Asal bisa disampaikan kondisi realnya seperti apa ini saat ini, Pak Kus? Ya, baik Mas Pras. Untuk di fintech lending ya, ada terminologi itu tingkat kesuksesan bayar 90 hari. Oke. Jadi, lawannya adalah TWP. Kalau lawannya TWP ini kalau di perbankan atau di multi finance NPL. Ini 2,81. Kalau menurut kami memang dibandingkan dengan periode 1 tahun lalu, katakanlah di 2022 Maret, TWP kita itu ada terkoreksi penurunan, tingkat kesuksesan bayaran itu ada penurunan 0,5%. Jadi masih dalam 97% tingkat kesuksesan bayar di 90 hari. Oke. Memang kalau kita baca dengan kacamata perbankan dengan standar NPL-nya 2,5, tentu ini di bawah NPL perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Tapi untuk diketahui bahwa fintech lending ini memang dihadirkan itu dalam rangka melayani masyarakat yang unbankable dan underserved. Jadi katakanlah populasi di bottom of pyramid. Jadi memang di sini tentu saja profil resiko dari penggunanya juga lebih tinggi. Nah, terkait dengan penurunan dari tingkat kesuksesan bayar 90 hari ini tentu faktornya ada dari sisi internal, ada juga dari sisi eksternal. Dari sisi internal tentunya kita bisa melihat seperti yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif OJK, bisa jadi itu juga karena kualitas dari credit scoring ya, dari credit big itu ada, dan juga tentu saja kita credit bureau. Jadi peer to peer lending itu dibantu oleh credit bureau
dan dibantu alternatif credit scoring yang kemudian dari in-house dari peer-to-peer lending itu kemudian memutuskan untuk disalurkan atau tidak, disetujui atau tidak pinjamannya. Nah, jadi memang dukungan dari kredit report ya, dari kredit bureau, dari alternatif credit scoring dan kemampuan dari internal kredit di platform itu sangat menentukan di fase awal terkait dengan seleksi dari calon peminjam, baik itu personal maupun itu produktif ya untuk UMKM. Nah, kemudian yang lain dari sisi internal juga tentu saja diperlukan satu kekuatan dalam penagihan dari tim penagihan. Tim penagihan ini juga di peer-to-peer lending, ada yang sifatnya dari in-house, internal, ada yang juga di outsourcing, itu dilakukan oleh pihak ketiga. Baik. Ini itu yang secara internal berpengaruh ya terhadap dengan kualitas dari tingkat kesuksesan bayar ataupun tingkat uang prestasi di tingkat. Gitu Mas Pras. Oke, kalau memang tadi ada beberapa faktor dan masih di kisaran 2,81 dibandingkan dengan 2,5% ya dari standar dari industri perbankan sendiri untuk kredit macetnya. Anda melihat apakah memang pada saat tadi ya screening di awal entah itu baik yang dari scoring ataupun yang kredit bureau itu sepertinya sudah sesuai tapi ada kondisi lain misalnya mungkin karena tekanan ekonomi secara nasional begitu yang terdampak dari pandemi sehingga mungkin juga berdampak terhadap nasabah-nasabah peer-to-peer lending begitu Pak Kus? Itu saja, karena untuk lending ini tidak ada di ruang hampa ya, kita ada dalam kehidupan ekonomi, domestik kita maupun ekonomi global yang berpengaruh terhadap apakah itu terhadap lender maupun berpengaruh terhadap borrower ataupun peminjam. Nah, kalau hari ini kan kita sebutnya kita memang secara kesehatan sudah lepas dari masa pandemi. PPKM, tapi secara ekonomi dampaknya ini saat ini masih ada. Ya. Dan terus berlanjut, masih banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Ya. Dan kedua juga beberapa sektor masih mengalami mungkin penurunan atau mencari produk atau mencari model baru supaya bisa mengungkit pertumbuhan. Nah, ini juga tentu saja berpengaruh terhadap fintech lending. Terkait juga dengan yang kita sering dengar bahwa 2023 ini ada kemungkinan resesi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan juga oleh pemerintah. Ini juga tentu saja sedikit banyak juga berpengaruh ya. Kita juga melihat bahwa situasi global, bagaimana kondisi krisis di Amerika dan juga kondisi perang Rusia itu masih berpengaruh dan itu sedikit banyak tentu berdampak terhadap fintech lending terutama terkait dengan barang-barang yang kita impor dari negara-negara yang terkait dengan resesi maupun terkait dari perang tersebut. Baik, nah lantas sejauh mana strategi yang sudah disiapkan begitu oleh teman-teman fintech lending dalam menyikapi kondisi saat ini? Apakah fenomena dari meningkatnya tadi kredit macet ini akan terus berlanjut begitu pada kuartal kedua tahun ini? Seperti apa ini Pak Kus kondisinya? Ya, ada satu yang berbeda dan unik dan merupakan kelebihan dari fintech lending bahwa dalam menganalisa terkait dengan profil dari peminjam, itu kita punya artificial intelligence, machine learning yang dari waktu-waktu itu selalu terupdate ya, selalu terupdate. Ya, kelebihan dari fintech lending juga adjustment ataupun respon untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang berubah itu juga langsung bisa disarankan dari machine learning ataupun dari artificial intelligence yang ada di platform masing-masing. Nah, ini yang merupakan satu ya kami tentu dengan situasi global turut ya sangat mengantisipasi dan sangat terus mengobservasi, tapi kemampuan dari machine learning dari penyelenggara itu juga harus ditingkatkan. Selain kami juga terima kasih kepada OJK yang terus-menerus menyampaikan bahwa pentingnya GRC ya, governance, risk dan compliance dari setiap penyelenggara
terhadap aturan-aturan yang ada agar kehandalan, kemudian daya tahan, kemampuan antisipasi dari platform itu dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal Ya. itu tetap kuat, Mas Pras. Oke, dan bagaimana juga dengan perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending saat ini untuk bisa bertahan di tengah kondisi tadi? Apakah juga ada perusahaan yang mungkin akhirnya harus tutup begitu? Tahan dulu jawabannya Pak Kus, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami update terkait dengan nilai penyaluran pinjaman fintech lending. Kita akan cermati pergerakannya dari Juli 2022 sampai dengan Maret tahun 2023. Ya, itu dari Juli 2022 tercatat untuk penyaluran pinjaman fintech lending mencapai 18,99 triliun rupiah. Sempat naik sampai dengan September 2022 19,49 triliun. Namun di bulan Oktober turun 18,72 triliun dan naik lagi sampai dengan Desember 2022 menjadi 19,52 triliun rupiah. Dan trennya turun lagi Januari sampai dengan Februari, kemudian meningkat lagi di bulan Maret tahun 2023 menjadi 19,73 triliun. Dan kalau kita cermati pada saat peak dari penyaluran pinjaman fintech lending ini selalu mengalami kenaikan ya dari 19,49 triliun, kemudian 19,52 triliun dan 19,73 triliun rupiah. Begitu. Berikutnya, untuk persentase penyaluran pinjaman untuk sektor produktif berapa persen sih? Kita lihat dari Januari 37,82%, kemudian Februari 40,67% dan di bulan Maret kita lihat 39,97%. Itu dia untuk persentase penyaluran pinjaman di sektor produktif. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi provinsi ya, dengan penyaluran pinjaman terbesar itu kita lihat dari mana saja. Ya, Jawa Barat mendominasi sekitar 5,2 triliun rupiah. Kemudian DKI Jakarta 4,2 triliun, Jawa Timur 2,8 triliun dan Banten 1,7 triliun rupiah. Kemudian Jawa Tengah 1,5 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kus Heransah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Baik Pak Kus, kalau kita cermati dari beberapa infografik yang sudah kita sampaikan tadi kepada pemirsa, sepertinya dari sisi nilai penyalurannya terus bertambah ya. Memang sempat mengalami fase turun kemudian naik lagi, tapi pada saat peaknya itu selalu lebih tinggi begitu dibandingkan bulan peak sebelumnya begitu Pak Kus. Memang dari sisi kebutuhan, demand-nya masih cukup tinggikah di masyarakat begitu terkait dengan peer-to-peer lending ini? Ya, kalau kita, Mas Pras, kalau Ya. kita bicara demand ya, Ya. itu terkait dengan kebutuhan kredit ini. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Indonesia itu kredit gap kita itu tinggi sekali. Oke. Berdasarkan data dari Bank Dunia, kebutuhan kredit UMKM ya untuk kredit yang unbankable itu ada 2.650 triliun. Lalu lembaga keuangan konvensional seperti perbankan, multi finance tahun lalu itu menyalurkan 1.300 triliun. Oke. Fintech lending sendiri tahun lalu menyalurkan 220 triliun. Jadi masih ada sekitar 1.000 triliun kebutuhan yang belum terlayani setiap tahun. Nah, jadi Oke. kalau kita bicara kebutuhan kredit, kebutuhannya sangat tinggi di Indonesia. Dan kami melihat inilah juga kenapa dari sejak tahun 2017 mulai beroperasi fintech lending ini sampai sekarang terus mencatatkan pertumbuhan yang konsisten ya. Juga pada Oke. masa pandemi yang lalu pada saat kredit nasional itu zero growth bahkan negatif growth, Ya. ini masih tumbuh 25%, lalu 110%, dan tahun lalu masih tumbuh 45%. Dan kami yakin ini bahwa fintech lending ini akan terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan kredit nasional dan Oke. juga pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dengan kondisi yang ada tadi sampaikan begitu memang ada peningkatan dari sisi kredit macetnya begitu bagi perusahaan fintech peer-to-peer lending. Anda melihat dampaknya terhadap operasional keuangan perusahaan sendiri akan seperti apa? Dan adakah perusahaan-perusahaaan fintech juga yang ditutup akhirnya begitu Pak Kus? Ya. Jadi model bisnis fintech lending berbeda dengan perbankan dan multi finance. Jadi kalau di perbankan dan multi finance
kemacetan itu akan perusahaan harus mencadangkan kerugian. Ya. Kalau di fintech lending itu NPL itu tidak langsung berdampak terhadap kerugian atau laba rugi dari perusahaan, karena kerugian ataupun pembayaran, keterlambatan pembayaran ataupun kemacetan pembayaran dari peminjam itu menjadi resiko dari lender. Jadi Oke. resiko lender ini ada beberapa cara juga memitigasinya. Ada dengan cara lender memang dari awal itu mengabsorb, ya, menyerap kerugiannya. Baik. Ada juga diasuransikan. Nah, pada titik diasuransikan ini kita ada PR. Ya, kita ada PR. Kami saat ini sedang terus berkomunikasi dengan asuransi agar tersedianya produk asuransi yang baik, yang bisa mengcover, yang bisa membackup pertumbuhan penyaluran kredit di fintech lending. Oke. Itu ya menjadi salah satu PR begitu. Berarti dari sisi produk asuransinya sejauh ini belum ada yang bisa dijadikan ya paling tidak backup begitu ya Pak Kus? Betul. Kalau sekarang kan asuransi itu membackup peer-to-peer lending ini sebenarnya hanya dengan membackup administrasi saja. Oke. Jadi istilahnya ASO, Iya, iya. Administration Service Only. Hmm. Jadi fintech lending mencadangkan misalnya katakanlah 5% Ya. di miliar, ya kemudian kalau terjadi kemacetan diambil dari 2 miliar itu. Jadi inilah yang memang jadi satu PR kita, asuransi itu juga kita harapkan bisa bekerja sama untuk mendesain satu produk yang fit gitu ya, produk yang cocok dengan karakter bisnis dari fintech lending. Oke, kalau kita lihat dari provinsinya tadi kan ada beberapa yang sudah disampaikan begitu banyak sekali juga ternyata yang mendominasi ya. Kita cermati apakah juga dari kredit macetnya berada di provinsi tersebut begitu dalam artian memang pada saat penyalurannya tinggi di situ resikonya juga tinggi begitu Pak Gus? Ya, kalau resiko bervariasi ya. Jadi kalau resiko itu memang bisa jadi ada satu kondisi yang berdampak terhadap sektor gitu ya. Misalnya pandemi sektor pertanian, sektor peternakan berpengaruh karena pakannya itu gandum dari Eropa, kemudian karena ada situasi perang ataupun kenaikan harga, jadi kita pasti berdampak dengan petani Yeah. atau petani yang ada di Indonesia, dan juga berpengaruh karena akan membebani biaya produksi mereka dan berpengaruh terhadap kemampuan bayar mereka terhadap pinjaman. Ini perang. Nah, kalau untuk sektoral ini bisa berubah-berubah, ya. Bisa berubah-berubah. Oke. Hari depannya mungkin nanti situasinya berbeda lagi, tergantung dengan perkembangan yang ada di global ataupun kondisi nasional. Begitu Mas Pras. Jadi Iya. sisi NPL ini menurut saya berbadan kami di fintech lending, ini kelebihannya sebenarnya kita punya algoritmanya, kita punya machine learning-nya itu sebenarnya lebih cepat, lebih adaptif, cepat untuk merespon juga. Cepat menangkap sinyal dan cepat juga untuk merespon apa yang harus dilakukan. Oke, nah lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, antisipasi bagaimana kita untuk mengurangi lagi dari sisi tingkat NPL-nya, apakah sudah ada langkah-langkah yang disiapkan dan mungkin adakah stakeholder yang harus juga dilibatkan Pak Kus? Tahan lagi jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kus Heriansa, Direktur Eksekutif AFPI. Ya, Pak Kus, ini kalau kita bicara mengenai langkah-langkah preventif, tadi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada ini, apa saja begitu yang sudah disiapkan? Mengingat apakah tingkat persaingannya sendiri dalam industri ini cukup ketat atau tidak, dan bagaimana dengan fintech-fintech ilegal juga yang dulu sempat marak dan tengah dibersih-bersih juga ini oleh OJK? Pak Kus, silakan. Ya, kalau tipikal dari fintech lending ini sebenarnya kan yang ditawarkan adalah menjadi garis depan uji combang dengan inklusi keuangan. Jadi bagaimana kita bisa menyalurkan, memberikan akses pendanaan kepada masyarakat yang unbankable dan juga underserved. Ini tipikalnya. Jadi inklusif. Jadi kalau ditanyakan tentang apakah sudah ketat pemainnya gitu ya, ya masih banyak sektor yang perlu support ya, masih banyak sektor yang perlu support, masih banyak lapisan dari UMKM mikro kecil yang belum terakses dengan pendanaan. Jadi
ini menurut saya ya ini satu ke depan peluang yang tetap sangat besar bagi tumbuhnya fintech lending ke depan. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa akumulasi yang sudah kita salurkan ini kan sekarang sudah 530 triliun lebih gitu ya. Hmm. Ini segmen yang unbankable dan underserved. Artinya apa? Kalau seandainya tidak ada industri fintech lending ini, mungkin 530 ini belum tersalurkan, belum banyak masyarakat yang di apa namanya di UMKM, usaha mikro kecil, ataupun masyarakat yang di bottom of pyramid yang terakses dengan pendanaan. Nah, hadirnya fintech lending ini sebenarnya menawarkan satu inklusivitas dari layanan pinjaman, dan ini sangat ya, dengan populasi masyarakat kita dan UMKM kita yang sangat besar, kehadiran fintech lending ini menurut kami menjadi satu apa namanya alternatif yang memberikan yang telah membantu lebih dari 50 juta ya kalau secara Oke. individu, dan secara entitas lebih dari 50 juta entitas atau user baru di industri keuangan yang sudah dilayani oleh fintech lending ini. Iya, Gitu. bagaimana dengan persaingan dengan fintech-fintech ilegal yang kemarin juga sempat marak ini, Bagus? Apakah sudah tuntas semuanya atau justru baru munculan yang baru? Ya ini kita ya keprihatinan panjang kita 5 tahun sudah terjawab dengan lahirnya Undang-Undang P2SK. Hmm. Yang Undang P2SK diatur bahwa untuk menyelenggarakan usaha fintech lending harus berizin OJK. Yap. Yang tidak berizin, pinjaman apa namanya fintech atau pinjol yang tidak berizin itu ada sanksi pidananya dan ada sanksi administratif. Dan ini menurut kami sangat membantu, dan kita berharap bahwa penegakan dari Undang-Undang P2SK ini kita harapkan, karena saat ini kalau kita lihat di apa namanya di Google Play Store gitu ya, itu masih ada pinjol-pinjol ilegal, masih ada di sana. Artinya apa? Oke. Pinjol ilegal ini masih melayani masyarakat di situasi ada undang-undang yang sudah mengancam pidana mereka. Nah, ini yang kita harapkan ke depan kita apa namanya pinjol ilegal ini jangan lagi beroperasi, karena beroperasinya pinjol ilegal inilah menjadi salah satu biang gitu ya, kenapa kemudian image tentang pinjol ini kemudian menjadi negatif ya, karena pelaku dari pinjol ilegal yang bunganya sangat tinggi, cara penagihannya yang kasar gitu ya. Ini juga sekarang kita sudah direspon ya, industri ini karena isu pinjol ilegal yang lalu kita juga di cap nih, bunganya di cap. Nah, cap bunga ini ya ada satu hal positif, tapi ada juga satu yang juga perlu kita pertimbangkan, bahwa ketika di cap dan ketika ada situasi global, ketika ada kenaikan tingkat bunga, maka fleksibilitas dari fintech lending dalam membantu masyarakat yang unbankable dan underserved ini jadi semakin terbatas. Oke. Nah, Nah, ya baik, bagus. Nah itu oke lah, memang dari sisi aturan yang sudah ada dan tegas begitu. Tapi dari sisi keamanan datanya sendiri bagaimana? Kemarin kan sempat ramai juga tuh. Nah untuk fintech lendingnya sendiri bagaimana? ya kalau fintech lending ini di industri keuangan kita ini layanan keuangan yang pertama kali diwajibkan untuk menerapkan ISO 27001, yaitu ISO tentang keamanan data dan informasi. Oke. Jadi kita wajib. Jadi yang semua kita sekarang ada platform 102 yang berizin ini sudah memiliki sertifikat ISO 27001. Artinya apa? Keamanan data betul-betul itu sudah diatur dari depan sampai belakang. Oke. Ya. Dan kemudian itu sudah menjadi budaya bagi seluruh penyelenggara dari fintech lending ini. Dan juga kita juga sekarang ditambah lagi ada lagi sekarang Undang-Undang PDP ya. Undang-Undang PDP ini juga semakin ketat, membuat kita semakin aware tentang perlunya perlindungan data pribadi. Dan itu sebenarnya dari sisi industri kami ini sudah sejak tahun 2017 itu menjadi satu kesadaran kita bahwa usaha kita ini akan punya reputasi dan kredibilitas kalau industri ini bisa menjaga ya keamanan data pribadi dari penyelenggara. Karena apa? Karena basis komunikasi antara kami dengan pengguna adalah melalui aplikasi dan website yang merupakan sistem elektronik. Baik. Oke, terakhir Pak Kus, bagaimana optimisme Anda bahwa mungkin tadi adanya kredit macet ini akankah berkurang begitu memasuki di kuartal kedua dan paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Ya, kami yakin bahwa kemampuan dari penyelenggara untuk mengelola dari
tingkat One Prestasi ini dari hari ke hari akan semakin meningkat. Oke. Juga tentu saja ini juga yang harus menjadi concern dari penyelenggara fintech lending bahwa penerapan governance ini hulu hilir ya, ujung gitu ya. Kemudian juga risk management yang handal itu juga harus menjadi suatu perhatian. Risk management ini tidak hanya dalam sisi memilih calon pengguna atau calon peminjam yang baik, tapi juga risk management dalam arti ketika terjadi tingkat One Prestasi, bagaimana kehandalan platform itu mengelola sehingga pembayaran kembali itu tetap dijaga, dan inilah ujung-ujungnya nanti akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari lender ya, dari stakeholder di industri ini semakin baik ke depan. Oke, itu dia optimisme yang masih tetap dijaga dari industri fintech peer-to-peer lending di tahun 2023 ini. Baik, Pak Kus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali, Pak. Terima kasih, Mas. Sukses selalu.